Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini, dan saya tetap doakan semoga kalian semua ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di video kali ini kita akan membicarakan masalah rukun sholat. Namun sebelumnya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa sholat merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama saja dengan merobohkan agamanya. Dan sholat merupakan asas atau pondasi di dalam ibadah kita. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, tetapi amal ibadah yang lainnya banyak, maka semuanya akan menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja menjadikan sebab orang itu kufur, sebagaimana disabdakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharun." Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka nyata telah kufur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun sholat itu berbeda-beda. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada 14, di dalam kitab Riyadul Badi'ah ada 13, kalau di dalam kitab Syafinatun Najah ada 17. Tetapi maksudnya sama, karena perbedaannya kalau di dalam kitab Syafinatun Najah ada 17, karena tumakninah yang ada di 4 tempat masing-masing dijadikan rukun. Dan di dalam kitab I'anatul Talibin ada 14, alasannya tumakninah yang ada di dalam 4 tempat dijadikan satu rukun. Sedangkan dalam kitab Riyadul Badi'ah ada 13, karena tumakninah yang 4 itu diikutkan kepada rukun-rukunnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama rukun salat itu niat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Pastinya jadinya amal itu tergantung kepada niatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini perlu kita ketahui bahwa niat itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Kalau sholat yang akan kita kerjakan sholat fardu, maka kewajiban niatnya ada 3. Yang pertama, qasdul fi'li, artinya bermaksud mengerjakan. Itu kewajiban. Yang kedua, ta'yin, artinya menentukan sholat yang akan kita kerjakan, apa sholat asar atau sholat duhur. Yang ketiga, tafridiyah, artinya menyebut atau meniatkan fardu. Itu kewajibannya ada 3, perlu diperhatikan. Jadi kalau dilafalkan seperti ini, usolli, umpama sholat duhur, niat sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, mengatakan mustaqbilal kiblat, mengadakan adaan atau kodoan, lalu mengatakan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah.
Lalu yang kedua, kalau sholat sunnah, kalau kita mau mengerjakan sholat sunnah, tapi yang ditentukan waktunya, seperti sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab. Artinya sholat sunnah yang dikerjakan karena ada sebab-sebab tertentu, seperti terjadinya gerhana, maka di situ ada sholat sunnah gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, dalam pelaksanaan sholat seperti ini, kewajiban niatnya ada dua. Kewajiban di dalam niatnya ada dua. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin. Jadi menentukan apa yang dikerjakan itu sholat sunat gerhana matahari atau sholat sunnah gerhana bulan. Lalu yang terakhir, tingkatan ketiga, kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu, atau sholat sunnah yang tidak terikat oleh sebab-sebab tertentu, itu dikatakan sholat sunnah mutlak. Maka dalam niatnya kewajibannya cuma satu, yaitu qasdul fi'li, bermaksud mengerjakan sholat. Lafal niatnya seperti ini: usolli sunnatan rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi lafal niatnya seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu nomor kedua, rukun salat itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang tentunya disertakan niat kepada takbiratul ihram. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Disertakan niat kepada takbiratul. Apa yang kita niatkan itu disertakan kepada takbiratul ihram. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, maka di dalam hati kita menyertakan apa yang kita niatkan. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan madhab imam yang tiga, madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Ahmad, maka memperbolehkan niat. Jadi di awal niat, setelah niat tanpa ada jeda yang panjang, lalu takbiratul ihram. Saudara-saudaraku, di dalam takbiratul ihram, di situ ada yang disunnahkan, yaitu ketika kita takbiratul ihram disunnahkan mengangkat kedua tangan. Disunnahkan mengangkat kedua tangan. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, disertakan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak, sejajar dengan pundak. Caranya seperti ini: jari-jari tangannya direnggangkan dengan renggang yang biasa, yang sedang, jangan terlalu direnggangkan, juga jangan dirapatkan seperti ini. Jadi direnggangkan, posisi telapak tangan terbuka seperti ini, menghadap ke sana, punggungnya ke arah pundak. Jadi seperti ini. Jempol ini mengarah ke daun telinga sebelah bawah ini. Dan ujung jari-jari ini jadi di atas telinga. Jadi begini: Allahu Akbar.